Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, ya, insya Allah ini hukumnya wajib dan pahala yang akan kita peroleh yaitu pahala ibadah wajib. Maka marilah kita bersemangat ya untuk melaksanakan menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita menjalankan aktivitas ini, maka mari kita sadari bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ kita menjadi semangat. Kenapa? Karena kalau ini perintah Allah, hukumnya wajib, maka di sana ada pahala. Kalau kita mendapatkan pahala, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam barisan orang yang bertakwa, dan insya Allah ganjaran bagi orang yang bertakwa itu adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu lebih luas dari langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang diperuntukkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri orang bertakwa itu seperti apa. Nah, ini menarik ya. Karena Allah menegaskan orang bertakwa itu, lanjutan dari ayat ini, alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya, ya, fisyarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan sempit. Ya. Ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, dari ayat ini. Ciri orang bertakwa itu istiqomah. Dia tetap menjalankan perintah Allah, baik dalam kondisi lapang, ya, dalam kondisi senggang, longgar, ya, atau dalam keadaan sempit. Jadi dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Begitu juga ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Siapa orang bertakwa itu? Cirinya wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, di dalam ayat ini sebelumnya Allah menggunakan fi'il yunfikuna fisarra. Ya, yunfikuna itu fi'il, kata kerja. Lalu di ayat berikutnya Allah menggunakan isim fa'il, ya, pelakunya. Ya, wal kadhiminal ghaidha, berarti orang yang menahan amarahnya. Nah, kira-kira begitu ya maknanya ya. Orang yang menahan amarahnya. Maksudnya apa? Kalau dilekatkan pada pelakunya ya, orangnya, kalau dilekatkan kepada orangnya, maka maknanya adalah orang bertakwa itu senantiasa bisa menahan amarahnya. Ya, kenapa? Karena kalau dari fi'il ke fa'il, kalau fa'il itu tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau kata pelaku, kan pelaku ini ya, pelaku itu tidak terikat dengan waktu. Artinya orang bertakwa itu memang karakternya, nah gitu ya, karakternya tidak marah, karakternya tidak suka marah. Kalau bahasa sekarang itu apa Pak? Sumbu pendek. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak marah? Ya, dia bisa menahan amarahnya. Pak, kalau orang marah Pak, biasanya ngapain Pak? Biasanya maki, benar nggak Pak? Ngajak berantem, benar nggak Pak? Mukul, itu biasanya orang marah. Itu biasanya orang marah. Nah, orang yang bertakwa itu dia bisa ya menahan tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Dia bisa menahan tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Dia bisa menahan amarahnya. Dia tidak mencaci maki. Ya. Dia juga tidak melakukan pemukulan, ya, penganiayaan. Dia juga tidak melakukan pembunuhan. Dia bisa menahan amarahnya. Itu orang bertakwa. Dan tidak terikat dengan waktu. Nah, tidak terikat dengan waktu. Jadi orang bertakwa itu memang sudah karakternya. Karakternya dia itu tidak marah. Lalu yang berikutnya wal 'afina 'anil nas. Ini sama ini fa'il juga, ya, pelaku juga. Berarti karakternya orang bertakwa itu memaafkan manusia. Kenapa Pak? Karena kita ini semua pernah bersalah Pak. Ya, jadi kalau kita itu bersalah, ya, maka tentu wajar ketika orang lain berbuat salah kepada kita, ya kita memaafkan. Ada orang yang sudah bertobat, tobatnya orang yang bersalah kepada manusia itu tidak bisa dihapus kecuali orang yang disalahi itu memaafkan. Ya, tobatnya itu orang yang disalahi itu harus sudah memaafkan. Kalau tidak memaafkan dia tertolak tobatnya. Nah, pertanyaan kan begini, kalau kita sendiri itu senantiasa pernah melakukan kesalahan, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain yang dia bertobat dan meminta maaf kepada kita? Jadi orang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan, ya, memaafkan manusia. Dan selanjutnya ayat ini ya. Ya mudah-mudahan ya kita sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sukses menjadi orang yang bertakwa, dan suksesnya orang bertakwa itu insya Allah janjikan surga. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan bahas tentang ya biasa Pak ya, wacana yang terjadi di masyarakat kita. Ada wacana Pak, ini baru wacana memang ya, belum diimplementasikan, tapi penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena satu, ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan.
Artinya seluruh problematika manusia itu harusnya kita pandang dari sudut pandang agama kita, dari sudut pandang agama Islam. Bagaimana Islam mengatasi masalah tersebut? Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai ajaran Islam, pakai aturannya Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih keberkahan. Pasti Allah kasih jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Ya. Apa permasalahan yang sedang jadi wacana pada kesempatan kali ini? Yaitu wacana orang miskin, ya, nanti kalau dapat bansos dipersyaratkan dia ikut vasektomi. Ya. Bapak tahu kan vasektomi itu apa, Pak? Ya kebiri lah kalau bahasa ininya ya. Tapi mungkin kalau kebiri itu permanen ya. Kalau vasektomi bisa disambung lagi katanya. Katanya bisa disambung lagi. Kenapa kok ada wacana seperti itu? Ini begini Pak, cara berpikirnya begini. Orang miskin itu akan lebih dalam kemiskinannya kalau banyak anak. Kalau anaknya satu, miskin dia, bebannya cuma satu orang. Tapi kalau anaknya 10, Pak, bisa dibayangkan. Berarti bebannya 10. Tambah dalam kemiskinannya, tambah sulit dia, ya, tambah parah kemiskinannya. Nah, maka supaya tidak parah kemiskinannya, ini anaknya harus dikendalikan. Jangan banyak-banyak, cukup 2 saja. Nah, gimana cara mengendalikannya? Ya, cara mengendalikannya itu salah satunya dengan vasektomi. Ya, kira-kira begitu wacana yang dimunculkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dalam pandangan Islam? Nah, kan kita gitu Pak, kita ini Muslim terikat dengan aturan Allah. Sehingga ketika kita melihat permasalahan harus kita lihat dari sudut pandang Islam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Di dalam diri manusia dikasih naluri melestarikan jenis. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan wanita? Agar manusia itu berketurunan, melanjutkan keturunannya. Itu tujuannya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau memerintahkan untuk menikah, ya, itu diperintahkan kita untuk menikah dengan orang yang subur. Tazawwajul walwadud, kata Rasulullah SAW. Nikahilah wanita al-walud. Al-walud itu orang yang subur. Kira-kira banyak anaknya. Kira-kira bakal banyak anaknya. Kira-kira begitu. Walwadud, wadud itu penyayang. Ada 2 kriteria yang disampaikan Rasul kepada kita. Menikah itu dengan 2 kriteria itu, yaitu al-walud, walud itu punya banyak anak, kira-kira subur, walwadud, dan penyayang. Ya, tentu di samping kriteria lain yang disampaikan Rasul dalam hadis-hadis yang lain. Artinya apa? Memang tujuan Allah menciptakan laki-laki, menciptakan wanita untuk apa? Untuk berketurunan, untuk merealisasikan jenisnya, untuk mempertahankan jenisnya. Ya, itu tujuannya. Nah, maka kalau ada program atau ada aktivitas mengkebiri, jadi laki-laki menjadi tidak bisa, ya, melanjutkan keturunannya. Nah, maka dalam agama kita itu dilarang, Pak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan tujuan diciptakan laki-laki dan wanita. Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, ya, jadi para sahabat Nabi ini kan kalau dia berperang itu kan bisa berbulan-bulan di luar kota. Ya, lalu ada sahabat Nabi yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, boleh nggak kalau kami melakukan pengebirian? Ya, dikebiri dia. Kenapa? Berbulan-bulan nggak ada wanita. Ya. Nah, bagaimana? Ya, dia mungkin pusing juga kan, gitu, pening juga kan. Ya, akhirnya dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW.
"Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami melakukan pengebirian?" Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Tidak boleh." Ya, artinya apa? Yang namanya pengebirian atau pemandulan dibuat orang itu menjadi mandul, itu dalam agama kita dilarang. Jadi Rasul tegas mengatakan tidak boleh. Ketika ada sahabat minta izin untuk melakukan pengebirian, Rasul melarang. Ya. Nah, itu yang pertama banyak yang kita pegang. Jadi artinya kalau misalnya ya vasektomi, ya pemutusan saluran sperma itu dianggap sebagai pemandulan, ya dia tidak bisa lagi punya anak, ya dengan cara seperti itu, maka fakta itu masuk kepada fakta pengebirian yang hukumnya dilarang dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita kan jadi ingat program KB ya Pak ya. Nah, kalau program KB gimana? Ya, vasektomi itu salah satu dari program KB, ya keluarga berencana, 2 anak cukup. Ya. Kalau 3 berarti kalau 3 lebih baik Pak, gitu. Kalau 4 lebih baik lagi, gitu. Ya. Nah, balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau itu fakta pengebirian itu sama sekali dimatikan lah, gitu ya. Itu hukumnya haram, nggak boleh. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu dia hanya mengatur, ya, mengatur jarak kelahiran, gitu ya. Supaya apa? Ya, supaya si wanita itu ada waktu untuk memulihkan, ya, memulihkan fisiknya. Ya, jangan sampai baru 3 bulan, 4 bulan punya anak langsung hamil lagi, gitu ya. Ya, kenapa? Karena kasihan Pak, kasihan si wanitanya. Jadi dia tidak ada waktu yang cukup untuk memulihkan fisiknya. Nah makanya ada yang namanya pengaturan jarak, ya pengaturan jarak kehamilan. Nah pengaturan jarak kehamilan ini dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dalam agama, ya ada pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang azal. Ya ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya ya, mereka para sahabat Nabi di antara mereka melakukan azal. Dan Al-Quran turun. Maksudnya Al-Quran turun itu Al-Quran tidak mengharamkan azal. Azal itu apa Pak? Azal itu berhubungan terputus, berhubungan yang spermanya dikeluarkan di luar. Ya. Kalau dulu kan tekniknya seperti itu Pak. Kalau dulu tekniknya belum ada yang namanya sarung, nah, nggak ada dulu. Belum ada tekniknya dulu suntik, nggak ada. Dulu belum ada pil KB, belum ada. Dulu bisanya itu azal. Dan para sahabat Nabi mengatakan ketika Al-Quran itu turun, azal dilakukan oleh mereka. Tapi Al-Quran tidak mengharamkannya. Ya, berarti apa? Azal itu dibolehkan. Memang detailnya nanti para ulama beda-beda. Ya, misalnya Imam Syafi'i, ya, dia berpendapat azal itu dibolehkan asal izin istri. Jadi ngomong dulu sama istrinya. Ya, tapi yang lain tidak mengatakan demikian. Azal itu ya boleh saja, ya boleh saja dilakukan. Jadi ketika berhubungan, ya, spermanya itu dikeluarkan di luar. Fungsinya apa? Tadi yang mencegah kehamilan juga, tapi tidak permanen. Sifatnya hanya untuk mengatur jarak. Hanya untuk mengatur jarak, ya kehamilan. Boleh nggak? Boleh. Ya, menyusui dulu sampai 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun baru itu misalnya mau hamil lagi silakan. Nah, itu apa? Mengatur jarak, ya supaya tidak, ya apa namanya? Supaya fisik dari wanita ya itu bisa pulih dulu, ya, atau supaya tidak terlalu merepotkan sehingga kualitas dari pengasuhan anak itu berkurang. Kenapa Pak? Biasanya kalau sudah hamil lagi itu biasanya di samping, ya, nggak bisa menyusui lagi. Padahal menyusui itu
terbaiknya itu 2 tahun. Terbaiknya 2 tahun. Jadi kalau dia 3 bulan sudah hamil lagi, itu biasanya dari sapi. Nah makanya kalau kasus seperti ini boleh saja dilakukan azl. Azl itu ya pengaturan waktu kehamilan. Hukumnya boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau memang mau melakukan azl silakan. Ya, tapi azl itu secara teknis Pak, pada teknologi yang ada saat ini itu bisa beragam. Bisa pakai suntik, bisa pakai pil, gitu ya, atau bisa pakai sarung. Bisa. Ya. Kenapa? Karena itu hanya teknis saja. Tapi pada dasarnya itu adalah untuk menunda kehamilan yang hukumnya boleh. Ya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita yang karena umurnya itu sudah tidak lagi memungkinkan untuk hamil lagi, ya, karena memang kehamilannya dengan umur sekian itu karena yang beresiko. Nah maka kalau memang kehamilan beresiko itu hukumnya boleh, ya hukumnya boleh. Kenapa kok hukumnya boleh? Ya karena menjaga nyawa si ibunya, ya itu lebih utama, ya lebih utama. Ya, makanya kalau misalnya ada ibu-ibu yang mungkin yang umurnya sudah 45 tahun, ya, umur 50 tahun, ya, itu kehamilan yang beresiko. Ya, jadi menurut dokter ini beresiko. Ya, kalau dilanjutkan, ya, kemungkinan ya, akan terjadi apa-apa pada diri ibunya, maka saat itu boleh dilakukan ya pemutusan ya, atau pengebirian, itu boleh saja. Kenapa? Karena untuk menjaga nyawa, untuk menjaga nyawa si ibu. Nah itu hukumnya boleh. Tapi kalau sejak awal nih ya dites nih, kamu miskin nggak? Gitu ya. Oh miskin Pak, vasektomi. Akhirnya nggak boleh itu, haram gitu ya. Nah, tes dulu ya. Kamu kaya apa miskin? Kaya, oh nggak usah. Ya nggak usah vasektomi. Kamu miskin, kamu mau dapat bansos vasektomi, nggak boleh. Ya nggak boleh begitu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya itu kan begini sebenarnya. Nah, lalu kalau begitu, ya solusinya itu apa? Ya, solusi untuk ya mengentaskan kemiskinan. Jadi gini Pak, ada teori barat, Pak. Ada teori barat. Teori barat ini ya dikemukakan oleh Robert Malthus. Jadi Robert Malthus itu bilang begini. Pertumbuhan pangan itu pertumbuhan makanan untuk manusia baik, ya, padi dan lain sebagainya ya, itu hitungannya, ya, itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan pangan, hitungnya itu begini, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Itu pertumbuhan pangan, pertumbuhan produksi pangan. Ini kata Robert Malthus. Tapi pertumbuhan penduduk itu menggunakan deret ukur namanya. Jadi kalau pangan itu deret hitung, nah kalau pertumbuhan penduduk itu deret ukur. Deret ukur ini 1, lalu 4, lalu 8, lalu 16, lalu 32 gitu ya. Jadi nggak seimbang. Ya, pertumbuhan penduduk yang sangat besar, yang sangat tinggi, sedangkan ya sumber daya ya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak cukup. Maka teorinya dia itu bilang apa? Maka pertumbuhan penduduk itu harus dikendalikan, harus dibatasi. Sebab kalau tidak dibatasi bakal terjadi kelaparan. Kenapa? Karena pertumbuhan pangan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk jauh lebih banyak pertumbuhan penduduk. Jadi kira-kira begitu Pak. Ini yang mengemukakan namanya Robert Malthus. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa memang penduduk itu harus dikendalikan. Kalau enggak kelaparan, manusia bakal kelaparan karena tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya nggak tepat. Ya, ini nggak tepat. Kenapa? Karena kalau kita secara akidah nih, yang nggak mungkin Pak Allah Subhanahu wa taala
menciptakan bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menduduki bumi ini dengan kekurangan? Tidak mungkin. Allah Maha tahu kebutuhan manusia, Allah sudah tahu pertumbuhan penduduk, Allah sudah tahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai rezeki, berbagai teknologi itu bisa dikembangkan. Dulu padi itu mungkin 6 bulan baru panen. Sekarang 3 bulan sudah bisa panen. Itu kan apa? Allah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Rezeki itu sudah dipastikan oleh Allah cukup untuk seluruh manusia. Cukup untuk seluruh manusia. Ini Robert Malthus ini teorinya ini kacau. Seolah-olah kalau manusia itu ada yang mengikuti pola yang ada sekarang, manusia itu bakal kelaparan. Gak cukup pangan untuk manusia. Ini keliru. Yang benar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Cukup. Yang bikin gak cukup itu nanti manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena ada manusia serakah, manusia serakah yang dia menguasai hajat hidup orang banyak. Orang lain pun nggak dikasih, kira-kira begitu. Itu yang terjadi, keserakahan manusia, bukan bahwasanya Allah menciptakan dengan serba kekurangan. Salah. Allah sudah menciptakan bumi ini sesuai, cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menjadi masalah itu apa? Problematika kemiskinan yang terjadi saat ini, itu yang harus diatasi. Dan solusinya bukan vasektomi, bukan. Kenapa? Karena kan begini Pak, kan realitas nih Pak ada orang punya anak banyak tapi sejahtera. Ada orang punya anak satu, bahkan mungkin belum menikah, bujang tapi miskin. Jadi apa? Berarti masalahnya bukan masalah banyak anak atau sedikit anak, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah kesejahteraan. Masalahnya adalah bagaimana yang banyak itu, keluarga besar itu bisa mendapatkan akses kepada ekonomi, atau yang sedikit juga itu bisa mendapatkan akses terhadap ekonomi. Itu aja masalahnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur bagaimana kehidupan manusia secara ekonomi. Maka ada aturan tentang sistem ekonomi dalam Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menulis kitabnya itu namanya Nidhamul Iqtisad fil Islam. Sistem ekonomi dalam Islam. Nah, dalam kitab ini dijelaskan Pak, bagaimana Islam itu mengatasi problematika kemiskinan. Yang menarik, yang pertama begini Pak, ini mulai dari awal. Tentang miskin atau kaya itu standarnya apa Pak? Menarik nih. Jadi kalau Indonesia menggunakan standar BPS, orang yang mempunyai penghasilan 590.000, di atas itu kaya. Kita kaya. Jadi standar BPS Pak 20.000 per hari. Jadi kalau bapak-bapak punya penghasilan 20.000 per hari berarti kaya. Gak masuk kategori miskin. 20.000 itu makan sekali apa 3 kali Pak? Sekali Pak. Sekali, kalau sekali. Itu standar BPS itu 590 gitu sebulan. Berarti kalau per hari kira-kira 20.000. Nah, kalau standar itu yang dipakai di Indonesia itu orang miskinnya itu 24 juta. Kalau standar itu yang dipakai, orang miskinnya itu 24 juta orang. Artinya apa Pak? 24 juta itu berarti penghasilannya cuma 20.000 per hari. Berarti miskin banget Pak, sulit banget Pak. Memang mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Maka bapak-bapak bisa lihat Pak kalau di Jakarta Pusat itu ada manusia berubah, manusia yang dia tidak punya rumah,
Rumahnya mana? Ya gerobak itu. Ada yang orang yang hidup di kolong jembatan. Ada mereka itu anak-anak jalanan. Kalau di Jakarta itu sebutkan tuh anak jalanan itu jumlahnya yaitu sampai mencapai 10.000 orang. Banyak Pak. Jadi memang angka 24 juta ya di bawah garis kemiskinan di Indonesia itu ya memang permasalahan kita saat ini. Ya, orang Indonesia itu adalah kemiskinan. Nah, parahnya lagi Pak, parahnya lagi. Kalau menggunakan standarnya PBB. Standarnya PBB Pak, standarnya PBB itu per hari 100.000. Itu standarnya PBB 100.000. Karena orang itu tidak dihitung cuma makan. Orang itu juga dihitung dari papan, ya, sandang, ya, pangan. Nah, 3. Maka patokannya itu kalau yang angka yang dikeluarkan oleh PBB itu 100.000. Jadi kalau 100.000 di atas 100.000 penghasilannya maka dia tidak masuk dalam garis kemiskinan. Nah, masalahnya adalah ya, Indonesia itu kalau pakai standar PBB maka orang miskin di Indonesia itu 171 juta jiwa itu berada di bawah garis kemiskinan. Atau 60% rakyat Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Kalau mau pakai standar PBB atau 3.000 per bulan. 170.000. Indonesia itu Pak peringkat keempat kemiskinannya di antara negara-negara berkembang. Nomor 1 itu Afrika Selatan. Kalau nggak salah Afrika Selatan itu 65%. Indonesia itu 60%. 60%. Itu nomor 4 Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kalau menggunakan standar yang dikeluarkan oleh PBB. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ini masalah kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita itu tidak beriman, Pak. Kita tidur dalam keadaan kenyang dan kita tahu saudara kita dalam keadaan lapar. Berarti apa? Ini masalah buat kaum muslimin. Ya, masalah buat kaum muslimin. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam Islam, Pak, standar miskin itu apa? Dalam Islam itu apa standar miskin? Jadi suatu ketika Rasulullah itu bersabda, orang yang meminta-minta, kata Nabi, ya, padahal dia kaya, nanti di akhirat itu mukanya gosok. Orang minta-minta padahal kaya, kata Nabi, nanti di akhirat mukanya gosok. Karena Nabi bersabda seperti itu, sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kaya? Kaya itu apa ya Rasulullah? Nah, lalu Rasulullah mengatakan, homsuna dirham. Orang kaya itu kata Rasulullah, kalau dia punya duit 50 dirham, itu orang kaya, kata Rasulullah. Kalau di bawah itu miskin. Ya. 50 dirham berapa Pak? Ada yang tahu 50 dirham berapa? 1 dirham itu sekarang kira-kira 100 ribuan ya. Kan riba. Berarti kalau 50 dirham 5 juta. Jadi kata Nabi Pak, kalau kita punya duit 5 juta, itu berarti duit yang kita simpan, yang kita tabung. Kalau kita punya tabungan 5 juta, berarti kita kaya, haram hukumnya terima zakat. Gak boleh. Nah, Bapak-bapak punya duit berapa nih? 5 juta tabungan, berarti gak boleh terima zakat. Gak boleh. Kalau ada yang ngasih zakat, jangan diterima. Ya, jangan diterima. Ya. Kayaknya pensiunan itu bisa dapat itu Pak. Karena pensiunan nggak sampai 5 juta Pak. Sudah dapat nanti. Nah, itu. Ya, tapi kalau tergantung nanti lihat ya, dia punya tabungan sebesar itu nggak? Kalau punya tabungan sebesar itu berarti kaya, ya. Nggak boleh terima zakat. Ya. Rasulullah mengatakan homsuna dirhaman. Jadi orang kaya itu kalau ada dia punya duit 50 dirham, nggak boleh terima zakat. Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana mengatasi kemiskinan itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW bukan berarti di masa itu nggak ada kemiskinan, ada Pak. Cuma diatasi.
Diatasi. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Dia minta harta. Kenapa? Beliau ini dalam keadaan miskin. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi? Oh, kamu harus vasektomi kamu. Nggak gitu, Pak. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu ya. Nah, Rasulullah bilang begini, ya Rasulullah bilang begini. Ini cara mengentaskan kemiskinan caranya Nabi. Nah, caranya Nabi. Ya. Kata Rasulullah begini, kamu di rumah punya apa yang bisa dijual? Ya. Lalu dia bilang, saya susah ya Rasulullah. Saya cuma punya kain dan punya gelas. Ya inak, ya jadi sama kain ya, kainnya kasar. Lalu, yaudah ambil bawa ke sini kata Rasulullah. Bawa ke sini. Maka gelas dan kain kasar itu dibawalah ke masjid waktu itu. Lalu Rasulullah SAW bilang begini kepada para sahabat, siapa yang mau beli barang ini? Ada sahabat ngaku, ya Rasulullah, saya beli. Berapa kamu beli? 1 dirham ya Rasulullah. 100.000, kira-kira begitu ya. Kata Rasulullah, oh kalau 1 dirham saya jual. Ya. Terus ada sahabat lagi yang ngacu, ya Rasulullah, saya beli 2 dirham. Oke, saya lepas. Ya, kira-kira begitu ya. Lalu 2 dirham itu Rasulullah sampaikan kepada orang tadi, 1 dirham kau beli makanan untukmu dan untuk keluargamu, 1 dirham kau beli kapak, lalu kamu ambil kayu bakar di daerah sana. Ya. Lalu 2 minggu kemudian dia datang kepada Rasulullah, dia bawa 10 dirham. Dia bawa 10 dirham. Ya, jadi berarti dia tadinya modalnya kapak itu berarti harganya 100.000 karena 1 dirham. Ya. 2 minggu kemudian, ya dia balik kepada Rasulullah, dia balik lagi kepada Rasulullah, dia dapat 10 dirham. Nah ini cara Nabi, Pak. Artinya apa? Nah, artinya apa? Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Ini masalah peluang untuk bekerja, peluang untuk akses sumber-sumber ekonomi. Rasulullah SAW ya, itu tidak kasih langsung harta, tidak. Kenapa? Karena ini laki-laki yang masih bisa bekerja. Maka dalam Islam, laki-laki itu hukumnya wajib bekerja. Laki-laki yang mampu, laki-laki yang masih muda, bukan laki-laki yang tua, tidak. Laki-laki yang masih muda itu wajib hukumnya cari harta. Ya. Maka Rasulullah SAW itu ngasihlah sarana. Rasulullah SAW mengarahkan, 1 beli makanan, 1 beli kapak digunakan untuk mengambil kayu bakar. Maka kayu bakar yang dia jual, alhamdulillah bisa mendapatkan 10 dirham. Artinya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, disinilah Rasulullah sebagai pemimpin saat itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyejahterakan masyarakatnya, untuk menyejahterakan rakyatnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu ra'in itu pengembala, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai ya pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ya. Jadi dia pengembala, yang namanya pengembala, ya pengembala kambing misalnya. Kalau kambingnya makan, siapa yang salah? Pengembalanya. Ya. Pemimpin itu diibaratkan sebuah pengembala oleh Rasulullah. Rakyatnya itu diatur sedemikian rupa, diatasi sedemikian rupa sehingga mereka bisa ya tidak atau bisa lepas dari kemiskinan. Nah ini kita bisa lihat nanti Pak, hukum-hukum dalam Islam itu mengarah kepada bagaimana ya umat itu, masyarakat itu bisa mengakses sumber-sumber ekonomi. Contoh misalnya, hukum tentang tanah Pak, hukum tentang tanah. Rasulullah SAW bersabda begini, "Man ahyal ardhal maiti fahiyahu." Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu menjadi miliknya. Ya. Ini kan luar biasa. Orang itu bebas mengakses lahan pertanian yang mati ya, Pak ya, mawar ya, tanah mati. Kalau tanah hidup, tanah milik orang nggak boleh, haram. Sejengkal aja bisa masuk neraka kita. Ngambil tanahnya orang, sejengkal aja bisa masuk neraka. Tapi kalau itu tanah mati, kata Rasulullah, kalau tanah mati, tanah yang tidak ada pemiliknya, man ahya ardhal maitan.
siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu menjadi miliknya. Ya. Maka orang itu waktu itu didorong untuk bertani, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, difasilitasi oleh negara dalam hal ini hukum-hukum syariat Islam, ya, itu memfasilitasi ya untuk membuat yang namanya ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Bisa jadi Pak, bisa jadi orang itu nggak bisa ya menghidupkan tanah mati. Tapi dalam hukum Islam Pak, ada namanya muzaraah. Muzaraah itu apa? Ngelola kebunnya orang lain. Ngelola kebunnya orang lain. Ya, mungkin ada kebun mangga, ya, mungkin ada kebun kurma, ya, yang punya, ya, sulit untuk mengelola sendiri, ya, maka dia bisa bekerja dengan saudaranya yang lain, suruh dia mengelola kebun itu, nama akadnya akad muzaraah, ya, akad muzaraah. Itu sama hukum-hukum Islam itu sudah difasilitasi Pak. Kalau kondisinya begini, ya. Nah, maka seperti ini. Kalau dia bisa garap sendiri, maka hukumnya hukum ihyaul mawat. Kalau dia nggak bisa garap sendiri, tapi garap punya orang lain, kebunnya orang lain, maka hukum muzaraah masuk ke situ. Kalau dia nggak punya harta, orang lain punya harta, lalu dia mengelola hartanya orang lain, masuk hukum mudharabah di sana. Ya, hukum kerjasama. Ya. Hukum-hukum itu dalam hukum Islam itu sudah dijelaskan perincinya Pak, seperti apa. Nah terakhir Pak, ya terakhir, kalau itu juga sudah tidak bisa, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Ya mungkin karena sudah tua, mungkin dia anak-anak, ya mungkin dia para wanita. Maka baru hukum yang terakhir itu adalah hukum pemberian. Hukum iqtar itu bisa dari zakat, ya, bisa dari infak sedekah, ya, itu bisa juga dari negara yang memberikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Ya, makanya tadi, ya memang ini diatur nanti oleh negara, ya, zakatnya dikumpulkan di seluruh kaum muslim, lalu diidentifikasi mana yang miskin, mana yang sudah tidak bisa lagi bekerja, yang mereka dikasih harta zakat. Kira-kira begitu ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan aja, banyak silakan. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Makin banyaknya kepemimpinan wanita. Kalau dia seorang wanita, ini 5 tahun, 3 tahun dia tak mau hamil, itu termasuk dikategorikan di melanggar syariat Islam. Ya. Jadi ya memang ini begini Pak ya. Ini memang secara hukum syariat juga mengatur masalah pemerintahan. Termasuk dalam hal ini masalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu memang ada syaratnya. Ada salah satu syarat, ya, yaitu syarat laki-laki. Bagi siapa? Bagi kepemimpinan yang mana? Bagi kepemimpinan yang terkait dengan kekuasaan. Jadi kalau di dalam kita mengarahkan sultannya yang tidak boleh dijabat oleh wanita, itu adalah jabatan kekuasaan. Ya, misalnya ya khalifah. Khalifah itu nggak boleh berdua, harus laki-laki dia. Terus wali itu harus laki-laki, tidak boleh dari kalangan wanita. Amir, ya, pemimpin daerah itu tidak boleh dari kalangan wanita, harus laki-laki. Dalilnya apa? Jadi zaman Rasulullah SAW ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar itu, dia mengatakan ini, la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Nah, dan ini celaan ini menunjukkan ketidakbolehan, dilarang. Ya, ada celaan ketidakberuntungan ketika dipimpin oleh wanita, ya, maka ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak boleh. Ya, makanya kalau kelasnya itu sekelas khalifah, sekelas muawwin tafwid, sekelas wali, sekelas amil itu level kalau sekarang kabupaten kota. Nah, itu nggak apa-apa. Apa itu dilarang? Dilarang dari kalangan
wanita. Tapi, nah, Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kalau kepemimpinan di luar itu boleh. Contohnya kepemimpinan perusahaan, nah, itu boleh. Dinas-dinas kemaslahatan, departemen kemaslahatan, itu boleh. Ya, boleh saja. Dan ini kan ada hamilnya kan gitu. Nanti gimana ya kalau lagi hamil diganti dulu Pak. Sementara kan gitu ya. Tapi secara hukum boleh. Asal tadi bukan pemimpin yang sifatnya kekuasaan. Kenapa? Karena hadisnya begitu. Lam yufliha qaumun walau amrohum. Ya. Tidak beruntung sebuah kaum walau amrohum itu ulil amri. Ya. Ulil amri itu penguasa. Ya. Ulil amri itu penguasa. Makanya yang dilarang ya wanita menjadi pemimpin itu levelnya adalah level penguasa. Ya, kalau dalam sistem pemerintahan Islam yang level penguasa itu ada 4. Ya. 1 khalifah, yang kedua muawwin tafwid itu sekelas wakil dari khalifah. Lalu yang ketiga itu wali itu gubernur. Kalau sekarang itu bahasanya tingkat gubernur ya. Nah, kalau dulu itu kan istilah-istilah dalam kitab ya wali. Tapi sekarang itu levelnya level gubernur. Lalu yang ketiga itu amil itu setingkat bupati atau wali kota. Nah, itu nggak. Tapi di bawahnya pimpinan-pimpinan departemen dinas-dinas itu hukumnya boleh. Baik, ya itu ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup ya dengan membaca doa untuk majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.